Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 5 Plus lagi ya, dalam keadaan mati total. Jadi yang kemarin bila teman-teman simak video tutorial dari Merapi Flasher yang kemarin itu, saya dapati Xiaomi Redmi 5 Plus dalam keadaan tidak ada sinyal ya. Dan sekarang malah slot SIM-nya tidak dibawakan. Ini kasusnya tidak bisa hidup. Untuk kasus yang tidak ada sinyal bisa teman-teman simak di video tutorial yang kemarin, ada di pojok kanan atas itu. Dan sekarang kita akan coba untuk perbaikan Xiaomi Redmi 5 Plus juga datang dalam keadaan mati total. Ini segelnya berubah menjadi merah ya. Segel merah di sini berarti menandakan bahwasanya handphone ini pernah kena air. Jadi kita akan coba untuk cek terlebih dahulu apakah handphone short atau tidaknya ya. Menggunakan multimeter analog kali 1 ohmmeter. Kita coba untuk cek terlebih dahulu apakah handphone dalam keadaan short ya. Kita tukar propnya dan semuanya bergerak. Oh ini mantap. Kalau kasus seperti ini berarti shortnya besar ya. Untuk handphone yang normal itu salah satu sisinya bila ditukar tidak ada pergerakan. Dan untuk handphone ini short semua bergerak ya. Ditukar propnya pun tetap bergerak. Kita cek untuk baterainya apakah masih tersisa tegangan di baterai dalam keadaan handphone short seperti ini. Oh ini mantap ya. Masih ada 3,8 volt. Ini menandakan bahwasanya baterai masih mampu untuk menghidupkan handphonenya, tapi handphone itu sendiri sudah shortnya. Itu kebanyakan kalau batunya bermasalah biasanya akan menggembung ya, karena short seperti ini menguras baterai atau bisa jadi malah panas berlebih. Oke lanjut kita bongkar semuanya. Kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Teman-teman bisa menggunakan bekas kertas truk ATM, bisa menggunakan metode banyak ya, asap siongka, asap rosin. Karena ini segel merah seperti ini dan terdeteksi short besar banget, itu biasanya mesin akan panas nanti bila kita gunakan MBR ya. Kita akan coba lepaskan semua pelindungnya dulu kalau bisa, karena nanti untuk proses perbaikan handphone short ini kita menggunakan metode meraba-raba ya, dimanakah letak komponen yang panas. Bisa menggunakan metode kertas truk ATM ataupun menggunakan asap rosin, atau dengan teman-teman meraba juga tidak ada masalah. Kita akan coba cari V-bed-nya terlebih dahulu dan kita akan gunakan kabel ya untuk suntik tegangan kerja, karena di V-bed-nya ini sudah kita dapati short. Jadi sebelum on pun sudah short ini ya, di tegangan 3,7 atau 4,2 tegangan baterai. Untuk V-bed-nya sudah terindikasi short. Dan kita akan coba suntik menggunakan kabel pendek saja. Kita akan coba suntik tegangan nanti. Setelah kita coba cari untuk test point V-bed-nya, dan bisa kita temukan untuk V-bed-nya di dekat konektor baterai. Lanjut, setelah ini kita akan gunakan power supply dengan voltase kecil dulu ya, 2,8 volt, dan OCP overcurrent protect kita matikan nanti biar tidak otomatis mati untuk power supply-nya. Oke, untuk V-bed kita kasih voltase 2,8 volt dan ground-nya sembarang ya. Sudah ada 3 ampere sendiri hingga 3,3 ampere. Ini seharusnya sudah panas berlebih. Saya sedikit temukan panas berlebih di bagian blok penguat akhir, dan tiba-tiba tidak ada hentakan kuat arus ya. Ada panas berlebih di bagian blok penguat akhir dan tiba-tiba
untuk kuat arusnya hilang begitu saja. Jadi semacam shortnya hilang tiba-tiba ya. Saya coba shortkan antara ground dan plusnya tetap masih terindikasi short di power supply, tapi untuk mesinnya sekarang tidak ada kuat arus yang masuk. Apakah ini sudah aman? Saya akan coba menggunakan voltase VBAT ya, normal untuk tegangan baterai 4,2 volt dan tidak ada hentakan kuat arus berlebih. Kalau seperti ini adanya berarti saya rasa sudah aman ya, sudah tidak short lagi karena tidak ada gejolak ya dari kuat arus yang tadinya 3,3 ampere tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal belum saya angkat komponen-komponen yang menandakan bahwasanya itu short, tapi ternyata langsung hilang dengan sendirinya. Apakah handphonenya sudah bisa hidup normal? Kita akan coba rakit ya. Oke, kita coba gunakan tegangan pengisian ya. 5,2 volt untuk arus chargernya, tegangan charger 5,2 volt untuk arus chargernya berapa, apakah handphone sudah hidup? Ya, 0,4 dan logo Mi pun sudah muncul. Mantap ini ya, berarti tanpa kita congkel ataupun tanpa kita gantikan komponen yang menyebabkan handphone ini short, handphone sudah hidup dengan sendirinya, sudah tidak short kembali dan pengisian pun berjalan normal. Oke, mantap ini, jadi dapat rezeki nomplok ya. Tanpa kita bongkar untuk bagian blok penguat akhir pun handphone saya rasa sudah normal kembali. Apakah handphone ini short atau tidaknya? Kita akan coba cek lagi menggunakan multimeter analog. Ini sudah mantap ya, sudah berhasil hidup walaupun tanpa penggantian spare part. Dan ya namanya rezeki ya, sudah bisa kita pastikan untuk pengisian aman. Dan kita cek di bagian VBAT ini yang sebelumnya short total, enggak total sih, besar banget, dan sekarang aman ya, di salah satu sisinya tidak bergerak. Ini menandakan bahwasanya mesin tidak short lagi, sudah bisa digunakan kembali, sudah aman ya. Ini mantap, handphone sudah bisa hidup kembali tanpa penggantian IC. Dan saya rasa setelah ini kita akan coba cek kesemuanya apakah ada masalah di bagian sinyal atau yang lain, karena indikasi tadi panasnya untuk pertama kali saya coba cek di bagian blok penguat air lalu tiba-tiba hilang ya, dan ternyata memang sudah tidak short lagi, sudah menyerah ya, komponen yang bermasalah sudah jinak, langsung bisa hidup kembali untuk handphonenya. Kita rakit untuk kamera dan sekarang kita akan fokuskan apakah ada permasalahan lain di bagian kamera, buzzer, sinyal ataupun yang lain. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum kita berikan ke usernya ya, atau si pemilik. Untuk handphone mati total sudah kita bisa hidupkan, dan saya rasa kasus short besar itu memang susah gampang, dan untuk kasus kali ini saya tidak temukan komponen yang bermasalah, tapi handphone sudah jadi ini hoki ya. Oke, lanjut, kita akan coba hidupkan. Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu setelah ini. Oke, kita tunggu, kita masuk ke pengaturan dulu. Apakah untuk emailnya bermasalah ataukah tidaknya? Saya coba fokuskan ke bagian pengaturan. Untuk Xiaomi Redmi 5 Plus
datang dalam keadaan mati total, sudah hidup. Kita cek untuk keseluruhan spesifikasi, versi pita basis aman, untuk status, informasi email juga aman, dan nanti kita akan coba fokuskan ke semuanya apakah masih ada masalah atau tidaknya setelah ini. Yang pasti handphone sudah hidup normal kembali, mantap. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Untuk proses pengisian juga sudah tidak ada masalah. Untuk sinyal dan yang lain saya akan coba cek setelah ini. Dan semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.